Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Saya Vera, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang produk. Ya, sambal. Sambal adalah bagian yang tidak terpisahkan pastinya dari kuliner Indonesia. Setiap daerah punya ciri khas sambalnya masing-masing. Dan setiap orang juga punya cerita dan pengalaman dengan cita rasa pedas pastinya. Berangkat dari brand kuliner yang saya rintis, sambal bakar nampol, ya kali ini saya ingin mengembangkan varian sambal rumahan dengan lebih praktis lagi dan bisa dibawa kemana-mana dengan nama Homemade Nampol. Homemade nampol ini memang dibuat dengan bahan-bahan pilihan yang berkualitas baik ya. Tidak mengurangi rasa otentik dari sambal bakar yang sebelumnya. Memang sambal ini dibuat lebih tahan lama dan lebih awet seperti bahan pengawet alami ya, seperti minyak. Jadi sambal botol ini bisa tahan hingga 3 bulan lamanya. Nah, sambal ini juga selain tahan lama, sambal ini juga bisa dibawa kemana-mana dan praktis dimakan kapan aja. Dengan kemasan botol yang praktis dan instan ini, sambal ini menarik untuk konsumen-konsumen yang aktif di media sosial atau untuk orang dan menjadi pilihan untuk orang-orang yang zaman sekarang untuk malas masak, malas keluar rumah. Nah, tetap bisa menikmati sambal ini kapan saja. Nah, keunggulan produk ini sendiri tentunya adalah tidak menggunakan pengawet, yang seperti saya sudah sebutkan tadi ya, tidak menggunakan pengawet, lalu dibuat dengan bahan-bahan alami tanpa menggunakan kimia. Lalu menggunakan bahan-bahan segar langsung diambil dari suppliernya yang terpercaya pasti. Lalu rasa pada otentik sambal ini tetap rumahan namun pada resep yang sesuai selera. Tersedia dalam 3 varian rasa, varian sambal, lalu harganya pun terjangkau. Jadi sesuai kantong. Ya, kisaran 30 sampai 35.000. Nah, yang pada sebelumnya kami mengeluarkan 3 varian sambal, yaitu sambal bawang daun jeruk. Nah, ini dia adalah sambal maskotnya kita, adalah sambal bawang daun jeruk yang menjadi best seller. Lalu sambal cumi yang jadi favorit, sambal petai, dan memang banyak request, jadi kami keluarkan sambal teri. Untuk segmentasi pasarnya sendiri, biasanya kita ambil untuk segmentasi pasar usia produktif yang bisa makan sambal, udah bisa makan sambal pastinya. Nah, kalau tua-tua banget kan pasti nggak bisa makan sambal juga. Biasanya umur 17 sampai umur 50 tahunan lah ya kan, usia produktif. Lalu lokasinya kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan seluruh Indonesia yang bisa dikirimkan oleh paket. Untuk pekerjaannya, demografis pekerjaannya seperti mahasiswa, orang yang mahasiswi, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, traveler, orang yang suka traveling, dan pekerja luar pulau atau luar negeri yang biasanya kangen banget dengan rasa sambal rumahan. Di segmentasi pasar psikografisnya, yaitu pasti orang yang suka dengan citra rasa pedas, orang yang suka makan kuliner pedas, lalu yang aktif di media sosial, lalu orang yang suka belanja-belanja online, dan juga orang yang senang berpergian atau traveler gitu, atau enggak sekarang suka ada blog traveling gitu, orang-orang yang suka bikin blog terus traveling. Kita juga punya strategi pemasaran. Nah, untuk brand positioning ini saya punya 3 yang cukup melekat di pikiran saya dan saya konsepkan, yaitu sambal rumahan tanpa bahan pengawet, praktis dibawa kemana aja, pedasnya nampol, dan bikin nagih. Lalu yang kedua, sambal otentik, gak perlu bikin repot-repot. Yang ketiga ada ditemani dengan nasi panas tentunya dan telur dadar, sambalnya Homemade Nampol, pasti nambah nasi. Untuk konten di media sosial, masih di strategi pemasaran, tentunya ada TikTok dan Instagram. Memang saya sekarang pertama masih memakai Instagram lebih banyak.
seperti konten mukbang, konten unboxing packaging keluar kota, dan tantangan makan nasi dengan sambal. Lalu konten edukatif, tipsnya untuk menyimpan sambal, tips misalnya ditaruh di luar kuat berapa lama, ditaruh di kulkas sambalnya kuat berapa lama, setelah dibuka kemasannya kuat berapa lama, seperti itu. Dan juga cara memilih varian sambal. Untuk yang ketiga ada testimoni pelanggan dan repost dari para pembeli. Tentunya kita harus nge-repost orang yang udah beli dan kasih komen ke produk kita, biar orang lain juga tertarik untuk membeli dan atau yang untuk repeat order kembali. Untuk strategi tetap pemasaran tapi melalui strategi influencer atau food blogger zaman sekarang. Strategi ini tentunya dengan kerjasama atau memilih kerjasama dengan para influencer yang minimal followernya sudah lebih dari 5.000 sampai 20.000 untuk influencer yang belum cukup besar lah ya, dan belum cukup tidak terlalu mahal. Lalu endorse lokal, blogger atau mahasiswa atau pengguna aktif di media sosial yang punya engagement tinggi. Dan yang ketiga adalah promosi nih ke teman-teman atau ke saudara-saudara yang cukup aktif di media sosial. Kita butuh feedbacknya mereka agar orang lain juga atau orang luar yang belum tahu produk kita bisa lihat produk kita. Untuk media promosinya kami memilih terutama ya Instagram, betul. Instagram di Sambal Bakar Nampol ya, dengan TikTok juga sama dengan nama Sambal Bakar Nampol. Lalu WhatsApp katalognya terdiri dengan ada menunya dan orang-orang untuk japri, untuk keluhan, kritik, atau untuk repeat order, atau untuk yang ingin membeli dengan jumlah yang lebih banyak, atau ada yang request ingin gimana sambalnya gitu. Dan untuk di Shopee untuk memperluas jangkauan dan diskon ongkir biasanya. Jadi biasanya Shopee itu kan marketplace itu ngasih diskon ongkir untuk pengiriman gitu. Lalu ada rancangan-rancangan nih tentang pengembangan penjualan. Di minggu pertama ada riset pasar dan desain konten awal. Lalu lanjut ke minggu kedua ada peluncuran akun media sosial dan soft launching produk. Di minggu ketiga ada mulai endorse kecil, mudah-mudahan bisa langsung besar, tapi disarankan untuk kecil dulu. Mulai endorse dan kampanye tantangan di TikTok. Di minggu keempat ada promo bundling, udah mulai promo, dan giveaway sambal kemasan atau sambal botol. Evaluasi dan targetnya, target the follower Instagram bulan pertama kurang lebih minimal di 500 follower. Engagementnya minimal rate 10%, penjualan online minimal 30 botol per minggu, karena sekali bikin sambal itu bisa mencapai bisa minimal per 30 botol memang. Lalu feedback dari pelanggan, mengumpulkan feedback nih kita dari pelanggan melalui Google Form atau testimoni chat, baik di medsos atau di WhatsApp atau dimanapun konsumen pada beli. Nah, sekian aja, nggak terlalu banyak nih apa yang ingin disampaikan oleh saya. Penutupnya sambal homemade ini memang bukan hanya produk kuliner biasa, tapi juga bentuk cita terhadap rasa Indonesia yang dikemas secara modern, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana. Seperti orang yang zaman sekarang memang motonya tuh pengen serba instan. Dengan strategi komunikasi pemasaran digital yang tepat dan baik, diharapkan brand ini dapat berkembang luas, dikenal secara luas juga, dan membangun loyalitas konsumen melalui interaksi hangat dan konten menarik melalui media sosial dan masyarakat luas. Baik, sekian dari presentasi singkat saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.